Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini Jumat tanggal 11 Maret 2022 adalah hari biasa Pekan Prapaskah yang pertama. Gereja telah mempersiapkan sebagian kecil dari kitab suci yang menjadi bahan permenungan kita bersama hari ini. Diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Bersama saya Elizabeth Sumendap dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kesempatan yang begitu indah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mewartakan firman-Mu yang penuh kasih, kebenaran yang menyelamatkan pada retret agung di masa Prapaskah ini. Bapa, bukalah mata hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dapat mengerti firman yang akan kami baca, serta menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar semua utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, manusia adalah ciptaan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Bedanya manusia adalah sangat terbatas dan mudah sekali jatuh dalam dosa. Tuhan sangat mengerti akan segala kelemahan dan keterbatasan manusia. Tuhan Yesus telah bersabda bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan, agar ada keseimbangan.
Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Karena itu gereja sudah mempersiapkan firman Tuhan yang harus kita baca, renungkan, dan kita pakai sebagai alat kontrol di dalam menjalankan pergumulan hidup sehari-hari agar manusia tidak jatuh ke jurang yang dalam atau jatuh ke dalam dosa yang terlalu berat. Pada masa Prapaskah, selama 40 hari, dimulai dari Rabu Abu, kita diajak untuk bertobat dengan berpuasa, pantang, berdoa, mengurangi biaya untuk amal, berbagi kasih dengan sesama. Ikut Yesus sebenarnya adalah pikul salib kehidupan sendiri tanpa mengeluh dan harus bertanggung jawab atas segala perbuatan kita sendiri kepada Tuhan. Barulah kita berhak masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama, Yehezkiel 18 ayat 23 berbunyi, "Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup?" Fasik adalah orang yang sombong, mudah mencela, tinggi hati, orang yang percaya pada Tuhan dalam KTP, tapi kehidupannya tidak seperti ajaran Yesus, malah sering berbuat dosa. Kafir adalah orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang jahat, ateis. Jahil adalah orang bodoh tapi sok pinter, seenaknya sendiri memarahi orang padahal dia yang salah, tapi minta dibenarin. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. 1 Korintus 3 ayat 16 berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Bukankah kita sudah tidak berada dalam kebenaran, tapi sudah mengotori bait Allah dengan segala kebohongan, kesombongan, keserakahan, kejahatan?" Di dalam ayat 25 tertulis, "Segeralah berdamai dengan lawan, bertobatlah." Bukankah kita adalah pengikut Kristus yang mengikuti jalan kebenaran dan hidup? Berubahlah, sadarlah, karena segala tingkah lakumu harus kau pertanggungjawabkan sendiri kepada Tuhan. Ayat 26, "Dengan demikian maka kita akan diselamatkan dan kita akan keluar dari penjara dosa. Tapi kalau tetap keras hati, maka tidak dapat keluar dari penjara dosa itu. Karena kita sudah membayar utang-utang dosa-dosa kita sampai lunas." Saudara-saudari yang terkasih, saya akan memberikan beberapa tips puasa yang terbaik, rekomendasi dari Paus Fransiskus, yaitu 1. Puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang dan ubahlah dengan kata-kata yang manis dan lembut. 2. Puasa kecewa, tidak puas, dan penuhilah dirimu dengan rasa syukur. 3. Puasa marah dan penuhi dirimu dengan sikap taat dan sabar. Puasa pesimis, penuhilah dengan optimis. Puasa khawatir dan penuhilah dirimu dengan percaya pada Tuhan. 6. Puasa meratap atau mengeluh dan nikmatilah hal-hal sederhana dalam kehidupan.
7. Puasa stres dan penuhilah dengan doa. 8. Puasa dari kesedihan dan kepahitan. Penuhilah hatimu dengan sukacita. 9. Puasa egois dan gantilah dengan bela rasa pada yang lain. 10. Puasa dari sikap gak bisa mengampuni dan balas dendam. Gantilah dengan pendamaian dan pengampunan. 11. Puasa ngomong banyak dan penuhilah dirimu dengan keheningan dan siap sedia mendengarkan orang lain. Semoga renungan ini berkenan. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sudah melaksanakan tugas ini. Semoga semua yang telah mendengar dapat memetik hikmahnya dan senantiasa selalu diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.